Awal September 2022, saham INKP mengalami penguatan hingga 20% setelah sekian lama sideways cukup panjang. Hal ini tidak aneh mengingat laporan keuangan semester 1 2022 INKP memiliki kinerja yang positif. Lantas, apakah INKP menarik untuk dijadikan investasi jangka panjang? Apakah INKP masih dikatakan murah? Atau bagaimana dengan risiko dan peluang yang ditawarkan? Mari kita bahas. PT Indakiat Pulp and Paper Tbk resmi berdiri pada Desember 1976 dan menghasilkan 4 kelompok produk yakni kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Seiring dengan perkembangannya, INKP berhasil menjadi salah satu perusahaan kertas terbesar di Indonesia. INKP memiliki 3 pabrik yakni Serang, Tangerang, dan Perawang Riau. Berikut adalah komposisi pemegang saham, di mana masyarakat memiliki bagian sebanyak 46,75% yang menjadikan saham INKP termasuk saham yang liquid. Sisanya dimiliki oleh PT Purinusa Eka Persada, di mana Anda akan melihat nama yang cukup familiar yakni keluarga Wijaya, yang menjadikan INKP merupakan salah satu bagian dari grup Sinarmas. Selanjutnya, mari kita analisa kinerja perusahaan. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Pendapatan di kuartal kedua ini meningkat 21,72%, yang bahkan telah melebihi kinerja pra-pandemi. Apabila kita analisa, pertumbuhan pendapatan ini terjadi karena 2 hal, yakni peningkatan permintaan dan keuntungan dari kurs dolar. Jika kita lihat pada akun persediaan, barang jadi mengalami penurunan, sedangkan bahan baku meningkat. Hal ini mengisahkan INKP melihat adanya potensi demand sehingga melakukan penambahan bahan baku agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan, setengah dari total penjualan INKP didapatkan dari ekspor. Apabila rupiah melemah, maka INKP masih memiliki kekuatan karena pendapatan mereka sebagian besar dalam bentuk dolar. Yang kedua adalah rasio profitabilitas yang terus membaik. Dapat dilihat di kuartal kedua 2022, 3 rasio profitabilitas yakni GPM, OPM, dan NPM tercatat paling tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam efisiensi operasional sehingga mampu memberikan nilai lebih. Yang ketiga adalah kesehatan hutang perusahaan. Dari balance sheet, saya selalu menekankan bagaimana cara perusahaan mengembangkan aset, apakah dengan modal atau berhutang. Tentunya lebih baik apabila aset perusahaan didapat dari keuntungan operasional, karena keuntungan tersebut menunjukkan bisnis perusahaan baik, sehingga mereka mampu memperkuat modal dan membantu untuk melakukan ekspansi. Adapun rasio yang digunakan untuk menilai ini adalah rasio DER, di mana INKP memiliki nilai DER 0,66, yang artinya hutang INKP masih lebih kecil dibandingkan keseluruhan modal. Selain itu, dapat terlihat pula liabilitas dari waktu ke waktu terus menurun. Ditambah, porsi aset lancar lebih besar dibandingkan total keseluruhan liabilitas, memberikan rasa aman kalau INKP mampu membayar keseluruhan hutang tersebut. Yang keempat adalah cash flow perusahaan sehat. Pendapatan INKP mampu memenuhi keseluruhan operasional, melakukan akuisisi aset untuk ekspansi usaha, dan membayar kewajiban. Di mana jika di total keseluruhan masih ada tersisa kas yang dapat ditambahkan ke modal yang belum ditentukan penggunaannya. Bahkan ketika pandemik 2020 dan 2021, INKP masih tetap menjaga arus kas positif yang menunjukkan mereka mampu bertahan di segala kondisi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang risiko dan peluang perusahaan. Dari sisi resiko, kita harus katakan bahwa INKP ini memiliki kompetisi yang cukup ketat secara global. Hal ini karena INKP tidak termasuk top 10 manufaktur. Karena ketatnya persaingan menyebabkan persediaan bisa lebih banyak dibandingkan permintaan yang ada. Sehingga secara harga INKP harus bisa nih bersaing. Karenanya INKP juga perlu bersiap dengan fluktuasi harga komoditas. Seperti yang terlihat di gambar di bawah, harga komoditas itu masih belum terlalu menguat. Ditambah saham INKP merupakan saham siklikal sehingga ini menjadi salah satu risiko yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga risikonya adalah rencana digitalisasi. Tentu kita tahu bahwa sekarang pemerintah di beragam belahan dunia mulai mencari solusi untuk bisa paperless.
Hal ini bisa menjadi ancaman karena menyebabkan permintaan yang akan menurun. Jika dilihat dari sisi peluang, kami melihat bahwa permintaan masih cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu dan sisi persediaan yang telah dijelaskan di awal. Walaupun paperless, bisnis sekarang semakin online, sehingga kebutuhan packaging akan tetap ada. INKP pun memiliki produk-produk yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Saat ini, valuasi INKP adalah di PER 5,37 dan PBV 0,65 kali. Apabila dibandingkan dengan kinerja selama 5 tahun terakhir, maka nilai wajar INKP berkisar di PER 9,16 dan PBV 0,9, sekiranya di harga 12 sampai 14 ribu rupiah. Itu dia analisa saham INKP. Jika Anda tertarik berinvestasi di saham ini, harus dipahami bahwa termasuk jenis saham siklikal, sehingga investasi ini bersifat memanfaatkan momentum yang ada. Selain itu, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, mulai dari ketatnya persaingan dan rencana dunia untuk digitalisasi. Walau demikian, INKP masih mencatatkan kinerja yang positif saat pandemik 2020 dan bahkan sekarang kinerjanya melampaui kinerja di tahun 2019. Dengan perhitungan nilai intrinsik 12-14 ribu, apakah Anda tertarik untuk membeli saham INKP? Coba komen di bawah ya.